Prinsip manajemen merupakan dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok, yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Seorang ahli teori manajemen dan administrasi memperkenalkan 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Henry Fayol tahun 1841 sampai 1952 dalam bukunya yang berjudul Administration, Industry, and General. Yang pertama, prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja ini dimaksud bagaimana seseorang dalam melakukan aktivitas secara efisien, yaitu dengan disesuainya berdasarkan keahlian di bidang pekerjaannya. Contoh pembagian kerja pada bagian Human Resource Department HRD, bertugas untuk mengatur jalannya perusahaan pada organisasi, seperti merekrut karyawan dan melakukan pelatihan atau pengembangan karakter pada karyawan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Maksud ini adalah bagaimana manajer harus mempunyai kekuasaan yang dapat memberikan perintah dan membuat seseorang manajer ditaati oleh bawahannya, dan bukan hanya memberikan wewenang kepada bawahannya. Manajer atau pemimpin juga mempunyai tanggung jawab atas perintah tersebut terhadap tujuan organisasi. Apabila ada kegagalan yang dilakukan oleh karyawan, maka manajerlah yang harus bertanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Para pemegang wewenang dapat menanamkan sifat disiplin terhadap peraturan dan kebijakan oleh perusahaan dalam organisasi. Prinsip yang keempat menurut Henry Fayol ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah ini adalah suatu instruksi yang hanya boleh disampaikan oleh satu atasan atau satu manajer atau pimpinan saja. Di setiap organisasi atau departemen wajib memiliki satu manajer atau satu pemimpin. Tidak boleh ada dua. Jika terdapat ada dua pemimpin, maka akan dapat menyebabkan konflik internal di dalam organisasi tersebut. Yang kelima ada kesatuan arah. Organisasi yang memiliki misi dan tujuan yang sama harus memiliki satu rencana kerja yang berlaku seragam, yang dapat dijadikan dasar bagi para manajer dan karyawan. Jadi, arahan yang dimaksud pada prinsip Henry Fayol ini adalah pemimpin dan karyawan mempunyai satu rencana misi tujuan yang sama di dalam organisasi. Yang keenam ini ada kepentingan organisasi lebih utama dibandingkan kepentingan individu. Yang artinya itu adalah bahwa setiap karyawan harus mengabdikan dirinya atau kepentingan dirinya kepada kepentingan organisasi perusahaan. Yang ketujuh ada penggajian pegawai. Prinsip penggajian pegawai harus adil sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan, sehingga karyawan merasa senang. Penggajian pegawai bisa diberikan berupa fisik ataupun non-fisik. Contohnya, berupa fisik yaitu bisa berupa uang, non-fisik bisa berupa pujian atau kata-kata motivasi. Yang kedelapan ada pemusatan. Sebuah organisasi harus memiliki pusat wewenang yang jelas untuk menunjukkan hingga batas mana wewenang manajer dan kebebasan wewenang karyawan di dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kesembilan ada rangkaian perintah hierarki. Prinsip manajemen yang mewajibkan pemberian perintah dari atas ke bawah harus mengambil jarak yang paling terdekat. Di dalam tingkatan hierarki manajemen adanya manajer atas, manajer tengah, dan manajer teknis. Yang ke-10 ada ketertiban. Ketertiban ini berkaitan dengan keadaan ketertiban di dalam organisasi, baik itu ketertiban pada orang-orang atau ketertiban pada barang-barang yang digunakan. 11 ada keadilan. Prinsip keadilan yang digunakan dalam organisasi dapat memunculkan kesetiaan dan kepatuhan karyawannya. Jika manajer atau pimpinan adil, maka bawahan akan merasa dihargai dan lebih bersahabat. Artinya, karyawan merasa nyaman karena dihargai. 12 ada kestabilan posisi atau jabatan. Kestabilan posisi karyawan yang tertib dan adil harus dilakukan oleh manajemen untuk mengantisipasi serta memastikan ketersediaan para pengganti yang layak apabila terjadi kekosongan posisi atau jabatan di dalam organisasi. 13 ada inisiatif. Inisiatif ini terhimpun dari perasaan, pikiran, dan keahlian serta kehendak pengalaman seseorang yang nantinya akan direalisasikan. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang manajer atau atasan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membuat dan melaksanakan rencana-rencana kerja, serta mencurahkan segala daya dan upaya
untuk meyakinkan keberhasilan atas perencanaan tersebut. 14. Semangat kesatuan. Setiap pekerjaan atau karyawan harus memiliki rasa kesatuan senasib sepenanggungan yang dapat menciptakan semangat kerja di dalam organisasi. Dan itu semua dalam 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Sekian dari saya, Huriyatul Atifah Azali.